tahan. Jalur kita ada mobil parkir. Nyalakan sen kanan. Naik 3. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Pak Diku 29. Kita apa ya, Lor ya? Belajar semua hal. Sempit ini, Lor. Cor-coran ini ngepres ini. Jadi kalau truk besar, tronton, puso itu kalau lewat sini terus salipan ya jatuh ke sini. Ada yang lubang-lubang. Jangan lubang-lubang itu bekas roda tronton puso truk besar. Naik ke 4. Seperti biasa ya, cara oper gigiknya seperti yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Terus cara pegang setir juga sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Depan ada kijang kapsul pickup, nyalakan sen kanan. Belakang kosong, depan jauh, putar setir sedikit ke kanan pelan-pelan. Bales, terus perhatikan spion kiri, lolos, kembali ke jalur kiri. Di komentar itu ada satu pertanyaan ya, dari apa ya, dari pemula sepertinya, kayaknya dari pemula. Saya bertanya, Pak Adi, kalau setelah mendahului itu gimana cara memberi tanda kendaraan yang di belakang kita? Kalau kita mau mendahului, tandanya menggunakan lampu sen kanan, ya, menggunakan lampu sen kanan. Lalu kalau kita sudah sampai ke jalur kita, maksudnya yang kita dahului tadi, kita lihat dari spion sebelah kiri udah lepas, kita kembali ke jalur kiri. Nah, kembali ke jalur kiri itu ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Kalau kita di jalan seperti ini, di jalan dalam, di jalan kampung seperti ini ya, saya belok kanan dulu, akan sen kanan, dari 4 turun ke 2, angkat kopling, baru pindah ke gas. Kalau di jalur seperti ini, setelah kita mendahului, kita tidak perlu menyalakan lampu sen kiri, gak apa-apa, Lur. Gak apa-apa, misalkan kita just mendahului, terus yang kita dahului tadi sudah lepas dari kita kembali ke jalur kiri, kita tidak menyalakan lampu sen, gak apa-apa. Tapi kalau di jalan tol, itu harus kalau di jalan tol, ya. Saya tekankan untuk pemula, jika suatu saat Anda mengemudi di jalan tol, itu lampu sen sangat-sangat penting, baik itu mau mendahului, terus baik itu setelah mendahului, baik itu ada sesuatu hal apa di depan kita, itu lampu sen sangat penting. Jadi jangan disepelekan, karena kalau kita di jalan tol, kita mau mendahului, itu kalau ngebel kemungkinannya kecil. Kita nyalakan klakson itu kemungkinannya kecil loh. Dengan mobil yang kecepatan 100 ke atas, 100 lebih ya, itu kita bel, tit gitu, jarang banget bisa terdengar dengan sempurna oleh telinga. Jarang banget. Kecuali kalau dekat ya, kalau dekat banget. Tapi kalau di jalan tol dengan kecepatan yang misalkan di depan kita sudah kecepatan 90 atau 100, terus kita mau mendahului dengan kecepatan kita di atas 100, itu kita ngebel gitu, itu kemungkinan kecil pengemudi di depan kita bisa mendengar. Makanya kita cukup menggunakan lampu sen. Dan kalau memang lampu sen itu untuk kendaraan yang di belakang kita, terus untuk yang kendaraan yang akan kita salip, yang akan kita dahului gimana? Kalau kendaraan yang akan kita dahului itu sudah tahu posisi kita mau mendahului, kita nggak perlu menyalakan lampu jarak jauh. Tapi kalau misalkan cuaca agak petang gitu, sudah petang, terus
agak malam lagi, usahakan nyalakan lampu jarak jauh. Jeret, sebagai peringatan kendaraan yang di depan kita bahwa kita mau mendahului. Gitu. Kalau di jalan tol seperti itu. Memang bedanya hanya sedikit sih. Tapi ya itu tadi, masing-masing ada tempatnya. Karena kalau sama-sama dengan kecepatan tinggi, misalkan kalau di jalan tol ini ya, sama-sama dengan kecepatan tinggi, terus kita mau mendahului gitu saja, yang di belakang, maksudnya yang di belakang kita itu kecepatannya juga tinggi, nyelonong, terus melakukan pengereman, itu bahaya loh, bahaya. Bahayanya apa ya, kalau remnya sampai, kalau nggak sampai, ya kalau remnya nggak selip, kalau selip, kadang-kadang kalau sudah dekat terus melakukan pengereman, dia grogi, sedikit muter setirnya itu sedikit diputar sedikit saja dengan kecepatan tinggi, mobil sudah oleng. Makanya kasih tanda. Dan kalau misalkan kita sudah menyalakan lampu sen, tapi mobil yang di belakang kita dengan kecepatan mungkin yang lebih tinggi dari kita, selama kita masih ada jarak dengan mobil yang di depan, kalau lampu kendaraan yang di belakang kita itu nyala, lampu jarak jauhnya ceret gitu, mending kita tahan dulu untuk mendahului, biarkan dia lewat, baru kita masuk. Karena kecepatan dia lebih tinggi dari kita. Itu salah satu cara aman, terus apa ya, kesabaran kita diuji di situ, egois kita diuji di situ. Jadi mentang-mentang kita sudah menyalakan lampu sen terus kita masuk seenaknya, nggak bisa juga. Memang kita menang, sudah mengasih tanda, tapi kita juga nggak bisa seperti itu, karena membahayakan pengguna jalan yang lain. Gitu lur. Mendingan sedikit mengalah, tapi aman dan selamat. Itu akan lebih baik. Kalau saya gitu. Itu cara saya, itu tips saya si pirang. Tips saya seperti itu, cara saya seperti itu. Kalau mendahului, ada sedikit perbedaan antara di jalan biasa dengan jalan tol, tapi tetap banyak kesamaannya ya. Kalau di jalan tol, apa kita harus selalu nyalakan sen kiri Pak De kalau sudah mendahului? Enggak juga. Kalau kita setelah mendahului terus kita ngambil di lajur kanan, kita nggak perlu menyalakan sen kiri. Kecuali kalau kita dari kiri mendahului ke lajur kanan terus kembali lagi ke lajur kiri, itu menyalakan lampu sen kiri setelah kita lepas dari mobil yang kita dahului. Itu lur. Rusak-rusak di belakang itu apa pasti? Kalau pengen tahu rusak di belakang itu apa, karung lur, di belakang itu ada 2 buah karung. Nah, itu ya kelihatan ya, 2 buah karung di belakang itu 2. Isinya apa? Isinya kasur busa. Jadi saya mau ngantar kasur busa ke konsumen sambil ya ngoceh, semoga ada manfaatnya, ngoceh berbagi pengalaman di jalan raya sama Anda semua, sama pemula. Yang selalu saya harapkan pemula selalu semangat dan semangat agar cepat bisa. Begitu lur. Jalan ini sudah saya lewati di video sebelumnya, tapi apa ya sudah saya lewati belum lur, jalan ini lur, saya lupa lur. Nggak apa-apa lah, walaupun sudah dilewati nggak apa-apa ya.
Oke, gitu aja ya lur ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat saudaraku semua. Para pemula, saya ingatkan sebelumnya share di media sosial Anda semua. Share sebanyak-banyaknya. Kita ajak saudara kita belajar bareng di sini di channelnya Pak D, channel Pak D 29, yang selalu saya harapkan ada manfaat, ada ilmu, ada pembelajaran yang bisa Anda praktekkan jika suatu saat sudah mahir dan mengemudi di jalan raya. Terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mantap.